Surat Roma pasal 6 ayat keempat. Dalam surat Roma pasal 6 ayatnya yang keempat, demikian saya akan baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih judul tema firman Tuhan adalah dengan kematiannya memberikan kita hidup baru. Sekali lagi, dengan kematiannya memberikan kita hidup baru. Kematian Kristus menjadikan murid-muridnya takut pada saat itu. Kenapa mereka takut, gentar pada saat itu? Karena seakan-akan dalam pemikiran mereka bahwa mereka kalah. Bahkan pun dalam pemikiran murid-muridnya pada saat itu adalah Yesus itu pun kalah, tidak sanggup melakukan apa yang Dia lakukan, sehingga terjadilah yang disebut dengan ketakutan. Saya akan baca dalam Matius 28, saudara. Mulai dari ayat pertama, saya akan baca. Kita akan melihat di sini bagaimana terjadi ketakutan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dikatakan di sini Matius 28 ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Maria lihat tempat dia berbaring. Bapak Saudara, terjadi di dalam diri mereka, di dalam perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain, Bapak Saudara, terjadi dan di dalam penjaga-penjaga kubur. Bahkan pun di antara murid-muridnya, kematian Yesus memberikan ketakutan dalam dirinya, karena mereka berpikir, kalau bos kita saja disalibkan, dibunuh, apalagi kita. Terjadi satu kegentaran, terjadi satu ketakutan dalam diri mereka. Kita melihat Petrus, seorang yang berani, seorang yang hebat, seorang yang muncul, seorang yang baris, atau seorang yang selalu ada di garis depan, tetapi mulai muncul ketakutan dalam dirinya, mulai muncul kegelisahan dalam dirinya, seakan-akan bahwa kematian Yesus adalah membuat mereka kalah, seakan-akan kematian Yesus itu adalah menandakan bahwa itu dia adalah kalah, tidak benar. Tetapi kita melihat, Bapak Saudara, ketika dia bangkit dari antara orang mati, ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka ketakutan, kegentaran yang terjadi bagi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Maka di dalam Roma yang kita baca ini berkata bahwa ketika kebangkitan Yesus Kristus adalah yang akan menjadikan kita hidup yang baru. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ketakutan yang mereka alami dalam diri mereka bukan ketakutan tubuh rohani mereka, tetapi tubuh jasmani mereka. Mereka diperhadapkan dengan ketakutan, diperhadapkan dengan kegentaran, dan diperhadapkan dengan kegelisahan. Tetapi Bapak Saudara, setelah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Yesus bangkit, di mana dia diberikan, di mana dia disalibkan, Bapak Saudara, kita melihat dalam Matius berkata bahwa sebuah batu besar digulingkan di pintu kubur gua di mana Yesus diletakkan, Bapak Saudara, dan malaikat Tuhan datang, kemuliaan Tuhan datang menggulingkan batu yang besar itu, sehingga bangkitlah Yesus dari dalam gua itu.
Bahwa saudara, bahwa menandakan bahwa kebangkitan Yesus adalah menandakan bahwa kita menang dari segala dosa. Bapak Ibu, ada dua hal saya akan berikan bagi kita hari ini tentang bagaimana kita supaya bisa mengalami hidup baru, Bapak Saudara. Yang pertama, supaya kita memiliki hidup baru dalam diri kita adalah harus memiliki iman yang teguh. Sekali lagi, harus memiliki iman yang teguh. Ketidakpercayaan murid-muridnya, mereka datang ke kubur, maka sudah tidak ada mayat. Ada banyak bicara berkata bahwa mayatnya bukan bangkit, tapi diculik orang. Sampai tentara-tentara penjaga-penjaga kubur itu pun yang disuruh di situ untuk menjaga, dan mereka mengatakan, menyebarkan berita bohong. Mereka berkata bahwa bukan bangkit, tetapi diculik oleh orang. Nah, terjadi satu kegaduhan dalam pemikiran, dalam hati mereka, sehingga banyak orang bahwa yang dicuri, siapakah yang mencurinya, saudara. Tetapi saya akan kembali kepada firman Allah, saudara, bahwa untuk mendapatkan hidup yang baru adalah harus memiliki satu iman yang teguh, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh berita apapun, oleh berita bohong, oleh berita kegaduhan, saudara. Bahwa kita lihat pada banyak macam yang akan menyesatkan iman mereka, ada banyak macam yang akan menyesatkan kepercayaan mereka, dan sehingga seorang, dua orang malaikat Tuhan berkata kepada Maria, kenapa kamu melihat dia di kubur ini, kubur yang kosong? Bukankah dia sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Artinya mulai keliru satu kepercayaan mereka. Makanya pertama saya akan berikan bagi kita memiliki iman yang teguh. Inti kekristenan adalah beriman kepada objek yang tepat. Sekali lagi, iman kekristenan adalah memiliki atau adalah beriman kepada objek yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Iman orang Kristen adalah bukan beriman kepada subjek, tetapi iman orang Kristen adalah memiliki iman yang berpengharapan atau beriman kepada objek yang tepat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi kita, berarti itu adalah merupakan satu kebenaran. Nah, karena kita memiliki satu iman yang beriman hanya kepada satu objek yang tepat, maka Bapak Saudara, walaupun banyak berita bohong, berita kosong, Bapak Saudara, kita yakin Bapak Saudara, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kita dari keteguhan iman kita. Amin. Tidak ada satupun orang yang bisa menggoyahkan keteguhan iman kita di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Karena di sini berkata bahwa kita lihat, saudara, dia yang sudah bangkit itu yang membawa keselamatan. Nah, kita melihat banyak orang akan tidak percaya tentang kebangkitan. Salah satu kelompok, salah satu grup yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah orang Saduki. Orang Saduki di dalam Alkitab bahwa mereka percaya bahwa tidak ada kebangkitan. Dan Paulus sudah menerangkan, kalau seandainya tidak ada kebangkitan, maka kepercayaan orang Kristen adalah sia-sia. Kepercayaan iman kita yang fokus kepada satu objek di dalam Kristus Yesus, maka kepercayaan itu akan menjadi sia-sia dalam diri kita. Itu yang pertama, saudara, adalah bagaimana supaya kita memiliki hidup yang baru. Adalah intinya adalah kita harus beriman kepada objek yang tepat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa mengerti dan memahami dan mengalami hidup baru. Yang kedua adalah mengerti dan memahami arti hidup. Amin. Mengerti dan memahami arti hidup. Sekali lagi saya baca dalam Roma, saya kembali ke dalam Roma. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup
yang baru. Bapak saudara, bahwa pengertian untuk mengerti dan mengalami, memahami dan mengalami arti hidup, Bapak saudara, kita harus paham. Kita harus paham apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, Bapak saudara. Dalam Roma 6 ayat 4 itu ada berbicara soal baptisan. Kalau kamu sudah dibaptis sama seperti Kristus dibaptis, maka engkau dikubur bersama dengan Kristus. Dan ketika kita timbul dari dalam air, maka kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Nah, ketika kita sudah bangkit bersama dengan Kristus, maka kehidupan baru akan kita alami sebagai umat Tuhan. Karena di situ adalah hidup bukan sekedar ada tanpa arti, tetapi hidupmu dalam Kristus, iman harus menjadi benih yang menghasilkan perbuatan. Bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar tidak ada arti, tetapi hidup kita ini adalah harus menghasilkan perbuatan. Jadi sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki perubahan hidup. Saya baca satu ayat di dalam Matius pasal 7, Bapak saudara. Hidup bukan tidak ada arti, tetapi hidup harus berarti. Untuk berarti hidup ini adalah harus berbuat sesuatu atau berbuat yang baik. Di dalam Matius ada salah satu contoh. Di dalam Matius 21:23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini berbicara tentang perbuatan. Hidup ini bukan hanya hidup, tetapi hidup ini adalah harus disertai dengan perbuatan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir sekta demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, pergilah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya akan baca dalam bahasa Nias mulai ayat 21, saudara. Dalam Matius ini berkata, lebepuniha samumao hesoaya tola tobali ono banua amaterewa romalangi dania haya ira samalua somasi namaku siso bajurugo jitola dania ono banua amaterewa romalangi balua samuria atau niha samumao tegu hesoaya hadiah tena paneimo mapaema duria moroi loma lagi hadiah tena keiterima ni otuna ama wamo fano deku amo wama teki tada sahodi dele bagi tema lira lebu ila ami mi opano ya ami solau silatul. Kita memperhatikan saudara, di dalam ayat ini bahwa orang melakukan mujizat demi nama Yesus. Orang bernubuat pakai nama Yesus. Tapi ayat 21 ayat 23 berkata bahwa Yesus menjawab setiap pernyataan mereka. Yesus menjawab dikatakan di sini bau tema lira lau ila ami mi opana ya ami solau silatul. Bapak saudara, banyak orang akhir zaman pakai nama Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, bahkan pun untuk Bapak saudara menyembuhkan orang lain. Tapi Tuhan berkata, ketika di penghakiman nanti, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Amin. Ini berbicara, ada pernah saya dan Alkitab, tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Amin. Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Saya tidak
mempersalahkan dia. Tapi yang saya tidak mempersalahkan adalah yang membuat kita, tanda kita masuk kerajaan surga adalah dengan perbuatan kita. Amin. Dengan perbuatan kita. Kita memperhatikan sekali lagi yang 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, kita memperhatikan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kehendak Bapaknya di surga adalah hidup dalam kerukunan. Kehendak Bapak di surga adalah hidup dalam kebersamaan, unity, hidup dalam kerukunan. Dalam Pemasmur berkata bahwa alangkah baiknya dan indahnya bila saudara duduk hidup bersama rukun. Karena dikatakan Pemasmur berkata, di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepadamu. Di mana kita percaya, di mana kita melakukan kehendaknya, di mana kita rukun, di mana kita hidup bersama Bapak Saudara, maka Bapak Ibu Saudara, di situ kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini bukan karena kita berseru Tuhan, kita punya suara yang besar untuk berdoa, kita punya suara besar untuk berseru memanggil nama Tuhan. Kita, orang sakit datang kepada kita, kita minta, oh hebat Musa Fusi, oh hebat Beliau, atau lima orang, atau untuk puluh orang, upah tahu ibu kaya Romani, ibu kaya Romani, imane sopa pintu kemiawa muli-muli, kemana nawa. Kadang-kadang imane pintu jadi lami sama ukuran, aturannya 30 kali 50, tetapi sebenarnya 50 kali 50. Salah pintu sudah miring sedikit. Aturannya pintu kalian itu tidak boleh seperti itu. Oh saudara, kenapa kami sakit-sakit? Kamar kalian itu loh, bukan di situ letaknya. Bohong Bapak Saudara, jangan percaya. Dalam hidup saya tidak pernah percaya dengan ukuran-ukuran dan itu semua, saya tidak pernah. Kenapa? Karena itu satu kata-kata datang sama saya, kuberikan kepadamu, baca Alkitab. Aku percaya dengan dia baca Alkitab. Betul Bapak Saudara, kita lihat ketika iblis berhadapan dengan Yesus, jangan-jangan bukan kita pun yang berhadapan dengan iblis. Apa kamu berhadapan dengan orang-orang Yesus ketika dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam, dia pergi pada guru bertemu dengan iblis. Iblis berkata, Yesus, kalau benar engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Bukankah itu firman Allah? Firman Allah dibawa lagi di mana ke gereja, jatuhkan kau ke bawah. Bukankah ada firman-Nya, dia akan menantang engkau sehingga kakimu tidak terantuk ke batu-batu. Bukankah itu firman Allah? Dia bawa lagi ke gunung yang paling tinggi. Lihat sekelilingmu. Kalau kau menyembah aku, maka semua yang dilihat oleh matamu kuserahkan kepadamu. Kebanyakan orang sekarang adalah pakai Alkitab untuk mencari uang. Bapak Ibu, makanya firman Allah berkata bahwa dengan kematiannya adalah mengubah hidup kita menjadi hidup baru. Nah, hidup baru itu adalah harus melakukan satu perbuatan. Hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa itu kebersamaan? Saya mau perhatikan kebersamaan. Misalnya, kebersamaan itu kita ada 20 orang. Kita ada 20 orang. Lalu 20 orang itu kita buat satu keputusan bahwa kita buat ini. Di antara 20 orang pasti dapurnya mas, atau dasiwannya mas, atau dari maniha mas, atau pasti salah satu di antara 20 orang
tidak akan senang dan tidak akan setuju. Kalau kita tidak mau lakukan, maka itu bukan kebersamaan. Dalam sebuah kebersamaan pasti ada yang tidak senang. Makanya orang bijak ketika dia memutuskan sesuatu, dalam setiap keputusan tidak ada yang semua orang di amin. Makanya saya kagum dengan kaum wanita ketika buat saya dengar isu-isu juga ya, saya belum tahu. Di kaum wanita ini sekali ibadah kita beli satu lusin gelas. Di antara ibu kan ada yang tidak suka karena gelas. Tapi itulah kebersamaan. Bukan harus sesuai dengan keinginanmu. Kebersamaan itu bahwa apapun yang kita tidak inginkan, karena itu sudah bersama, ya kita ikuti. Makanya ketika saya dengar, oke lah, nanti selesai gelas ini emas 1 kilo. Karena dia tidak suka gelas kan, mungkin tidak levelnya. Bagi pernah kami konvoi ke Parata ketika hidup baru. Kalau kita tidak bangkit bersama Tuhan, bagaimana kita mengalami hidup baru kalau kita tidak dikubur bersama dengan Tuhan? Ketika kita bangkit dari orang mati, maka mengalami hidup baru. Apa itu hidup baru? Yang sudah dibaharui, tidak ada lagi buat tabiat lama, tidak ada lagi hidup lama. Apa yang ada adalah hidup baru. Hidup baru adalah hidup yang hidup bersama, sesuai dengan Mazmur berkata. Hidup bersama orang yang melakukan sesuai dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Kalau kami dulu bahwa di gereja kami dulu hanya aku dulu yang paling berkorban, buktikan di sini. Amin. Kalau kami dulu di gereja kami pernah kubuat pria seragam semuanya, buktikan di Petra ini. Jangan hanya kata-kata. Kalau kami dulu adalah di gereja kami adalah semua fasilitas lengkap, buktikan di Petra ini. Jangan hanya kita ngomong di luar sana, tapi kita ada pembuktian yang dilakukan. Makanya kita di sini bukan hanya berseru, tapi ada satu pembuktian dalam setiap diri kita. Artinya beriman kepada salah satu objek. Bukan salah satu, beriman kepada objek yang tepat. Bukan salah satu, maksud saya, sorry. Adalah beriman kepada objek yang tepat adalah dalam Kristus Yesus, jangan dengan subjek. Nah ini yang harapan kita, Bapak Saudara, dalam setiap diri kita masing-masing adalah hidup bukan sekedar ada tanpa arti. Sekali lagi, hidup bukan sekedar ada tanpa arti. Jangan kita berkata, kenapa engkau lahir? Dia lahir di tengah-tengah keluarga kita untuk memberikan arti bagi kita. Oleh sebab itu, saya juga percaya bagi kita bahwa kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup adalah pasti akan kita memberikan arti bagi kita. Kita berdiri.